Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasannya. OJK dibiayai dari pungutan kepada lembaga jasa keuangan dan lembaga penunjangnya, baik yang syariah maupun yang konvensional. Apakah gaji kami sebagai pegawai OJK hukumnya haram karena ada yang berasal dari riba? Karena saya mendengar ceramah Ustaz Irwandi bahwa yang bekerja di kantor pajak, BI dan OJK penghasilannya haram, sedangkan negara kita dibiayai dari pungut, dari hasil memungut pajak. Apakah seluruh PNS Indonesia penghasilannya haram karena memakan hasil pungutan pajak dan riba? Oh iya, ini masalah besar. Betul jemaah. Jadi kita tahu akan datang satu masa, kata Nabi SAW, la yubalil mar'u amin halalin iktasabahu amin haram. Satu masa orang yang nggak peduli hasilnya itu halal atau haram, nggak peduli dia. Kita bekerja ke satu tempat juga nggak peduli, yang penting dapat fulus. Padahal kita tahu Allah itu menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Tapi antara halal haram ini ada perkara-perkara yang syubhat. Maka kalau bicara riba ini kita tahu bagaimana dosanya riba. Di negeri kita orang melakukan riba biasa-biasa aja. Kerja di bank riba biasa-biasa aja. Bahkan kalau resign itu jadi masalah di keluarganya. Kamu ikut aliran apa kamu? Kok meninggalkan pekerjaan kamu? Sampai pernah datang ke rumah Ana orang nomor 2 di bank negara. Dia posisinya sudah tinggi sekali, dia mengatakan Ustaz, Ana kayaknya sudah meninggalkan Ustaz. Ana, ya tapi ya gimana Ustaz ya, Ana bertahun-tahun ingin belajar, ingin cari tahu. Dulu nggak peduli gitu loh, pokoknya dapat duit, dapat jabatan, fasilitas semua dapat. Itu yang ada dalam benak dia. Padahal kita tahu kehidupan ini akan berakhir dan kita akan berada di alam yang berbeda nantinya sendirian, dan kita akan ditanya dari mana kita dapat harta dan kemana kita infakkan itu harta. Maka kita perlu belajar berkaitan dengan pajak. Kemarin itu Ana satu tim sama Ustaz Irwandi dalam Dewan Fatwa, pernah membahas tentang pajak. Dalam pembahasan tersebut dibahas bahwasanya negara itu boleh mengambil pajak kepada rakyatnya, karena pajak ini sebenarnya kedoliman. Kok bisa kedoliman Ustaz? Antum bisa lihat tukang beca makan di warung dipajekin. Tukang beca dia capek berkeringat makan di warung PPN 10%. Yang bayar tukang itu, dia yang bayar itu. Kenapa dia harus bayar gitu? Itu dibebankan kepada mereka. Jadi kapan negara boleh ngambil pajak? Ketika negara tidak punya penghasilan atau tidak mampu membiayai operasional negara, dan itu diambil dari orang-orang kaya saja pajaknya itu, karena untuk membiayai negara. Kalau negara tidak mampu membiayai, di Arab Saudi sekarang ada pajak jemaah, mulai ada pajak. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Karena mungkin minyak harganya lagi turun. Yang kedua, ada pengeluaran negara tidak terduga. Perang di Yaman, perang di Suriah, yang itu memerlukan biaya yang besar. Akhirnya negara pada waktu itu membebankan kepada rakyat karena nggak mampu negara membiayai itu semua. Maka kalau bicara pajak, seharusnya pajak boleh diambil dalam kondisi memang negara tidak mampu membiayai operasional negara. Tapi setelah selesai krisisnya berlalu, ya udah kembali negara punya pemasukan sendiri. Pemasukan dari zakat punya negara umpamanya. Zakat itu diambil oleh negara dulu jemaah. Pemasukan dari tanah-tanah yang dikelola negara. Kayak di Indonesia ini kita punya apa? PTPN ya. PTP di mana-mana, punya tambang-tambang yang di mana-mana. Tambang-tambang itu yang pegang siapa? Swasta. Kalau dipegang negara, bangkrut. Kalau pegang swasta menguntungkan. Kok bisa? Tambang batu bara, tambang emas, tambang perak di Jember ini, Silo, rame ini jemaah.
Kenapa? Wallahu a'lam. Kalau negara yang mengelola, insya Allah nggak ramai. Nggak mau negara punya. Tapi memang tadi, akhirnya kalau pendapatan hanya dari pajak saja, sedangkan banyak penghasilan yang seharusnya bisa dikelola. Jadi kembali kepada bagaimana pemimpin ini berpikir. Jadi kalau pemimpin nanti pemerintah berpikir, usahakan kita tidak membebani rakyatnya. Kenapa banyak orang berusaha untuk memanipulasi atau memalsukan pajak jamaah? Karena berat pajak itu jamaah. Sampai ada seorang punya tanggungan, Ustaz, anak punya tanggungan pajak 15M, Ustaz. Dia cerita, anak cicil, Ustaz. Kenapa? Selama ini duit itu anak gunakan untuk bangun masjid, untuk apa ini itu, anak gak kembalikan ke sana, Ustaz. Dia sampai seperti itu. Maka kalau bicara hal itu, ya perlu diperhatikan. Kita perlu belajar kembali. Perlu belajar. Oleh karena itu jamaah, kenapa orang-orang itu belajar hukum ke Belanda? Padahal di rumahnya ada Al-Quran Karim. Kuliah hukum Belanda. Muslim. Profesor, doktor, kuliah hukum lulusan Belanda. Quran gak pernah hatam dia. Padahal di situ Allah turunkan rahmat. Ini Quran rahmat. Hudan, petunjuk. Syifa, penyembuh. Solusi untuk semua permasalahan. Tapi nggak dibaca. Allahu a'lam bishawab. Kalau tadi dikatakan, kalau ketika penghasilan bercampur antara halal dan haram, maka kita lebih baik berhati-hati. Tapi jangan sampai keberadaan orang-orang yang berada di, seperti antum berada di OJK ini, jangan sampai yang ada dalam benaknya hanya cari makan saja, tapi berusaha untuk memperbaiki. Sistem ini dibikin manusia. Yang namanya manusia bikin sistem penuh dengan kekurangan dan kezaliman. Karena sifat dasar manusia itu dua. Kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu benar-benar makhluk yang zalim dan bodoh. Maka kita berusaha untuk memperbaiki sistem yang ada. Bagaimana ya tadi riba, sekarang alhamdulillah dengan banyaknya orang yang belajar agama, muncul bank syariat. Tahun berapa bank syariat pertama muncul? 90. Sebelum itu kemana? Dan munculnya bank syariat itu berbarengan dengan munculnya jilbab. Jilbab itu muncul tahun 89-90. Ada buku revolusi hijab, revolusi jilbab. Itu tahun 89-90 juga. Ketika anak-anak SMA dikeluarkan oleh sekolahan gara-gara pakai jilbab. Itu ada 300 orang pada dikeluarkan. Padahal kepala sekolahnya muslim, guru-gurunya muslim, menteri pendidikannya muslim. Itu siswi-siswi muslim dikeluarkan. Kenapa? Karena tidak peduli dengan Islam. Tapi dengan orang-orang belajar paham, ini loh, tidak mengganggu. Jilbab apa mengganggu sih? Apa pekerjaan kalau pakai jilbab, sekolah pakai jilbab, akhirnya nilainya turun? Nggak ada. Kemarin ribut, ada pelarangan niqab, ada pelarangan cadar. Di mana? Di Jogja. Akan ada pelarangan Jogja. Nah, itulah apa? Ganggu apa sih? Tapi tadi padahal ini semuanya muslim, jadi masalah semuanya muslim, tapi muslim-musliman kadangkala keilmuannya tentang Islam. Akhirnya muncul jilbab, berusaha di Polri alhamdulillah jilbab sudah diperbolehkan karena nggak mengganggu dengan pekerjaan dia. Kemudian apalagi yang kita lihat perkembangan ya tadi tuntutan bank syariat itu karena orang mulai belajar agama. Kemana tahun 70? Kenapa tidak ada suara bank syariat? Tahun 80 kenapa tidak ada suara bank syariat? Karena setelah kita merdeka, kita itu disibukkan dengan hal-hal yang membuat perkembangan keagamaan umat Islam itu kurang. Tapi dengan adanya teknologi, ilmu itu semakin mudah ditransfer. Maka alhamdulillah, ya mudah-mudahan ke depannya semuanya bisa berbasis syariat itu. Bank-bank ya, insya Allah bisa jadi syariat sehingga Allah meridhoi jemaah. Karena bank syariat yang ada pun sekarang masih belum bisa terlepas dari aturan BI yang memang BI-nya konvensional, belum ada BI syariat. Maka mudah-mudahan ke depan
Ini tanggung jawab antum semua yang ada di dalam lembaga ini. Bagaimana keberadaannya, berusaha untuk memperbaiki, menjadi tempat kerja itu sesuai dengan syariat. Dan itu bisa asalkan kita mau. Jangan pernah kita itu kalah dengan sistem. Sogok menyogok ini sudah sistematis di Indonesia. Sebagian orang mengatakan, oh Ustaz, kalau nggak nyogok nggak bisa dapat proyek, Ustaz. Ini sudah sistem yang tidak tertulis, Ustaz. Harus seperti ini. Apakah benar? Enggak. Ana selalu ceritakan, Ana berkenal dengan seorang, Masya Allah jamaah. Dia cerita, Ustaz, Ana dulu melakukan riba. Ana punya rekan bisnis 3 itu non muslim, Ustaz. Ana yang muslim. Setelah Ana dapat hidayah, Ana sampaikan kepada rekan Ana, kita berhenti ngambil dari bank konvensional. Kita nggak lagi ambil dari bank, sudah. Apa kata yang 3 orang ini? Nggak mungkin. Sudah, kalau kamu mau seperti itu, kita punya 3 usaha, yang 1 diberikan kepada orang ini. Sudah, kamu pegang. Dia cerita, Ana pegang itu, Ustaz, punya utang 25 miliar. Dan subhanallah, Ana ngomong sama karyawan, Ana dudukkan semua, Ana panggil Ustaz, diajarin semua tentang riba supaya mereka faham. Setahun itu Allah kasih rezeki, kita lunasin 25 miliar. Jadi kalau bicara sistem, 3 orang ini punya usaha, tutup semua usahanya. Dan mereka berkata harus pakai bank, nggak mungkin. Allah itu mengatakan yamhaqullahu riba. Allah itu menghancurkan riba, tapi pelan-pelan jemaah. Riba itu bukan kayak bom menghancurkan habis, enggak. Kayak tiangnya itu dikere ya, terus nanti roboh sendiri. Seperti itu riba itu. Dan kalau bicara sistem sogok menyogok, dia mengatakan dulu, Ustaz, ketika anak kerja di proyek yang dulu itu, Ana siap dipegang KPK, Ustaz. Ana itu sudah siapkan istri Ana sama anak Ana, kalau bapak nanti ditangkap, bapak itu punya uang di sini, sudah Ana siapkan semua itu, Ustaz. Karena Ana tahu kerjaan Ana resikonya ditangkap KPK. Dia mengatakan itu. Dan subhanallah, alhamdulillah, Ana belum ditangkap KPK, sudah tobat. Dia mengatakan seperti itu. Ana sekarang punya usaha. Masya Allah, kalau antum tahu usaha dia jamaah. Dia cerita waktu itu kita mau bikin pipa, ada proyek Pertamina pipa gas. Proyeknya senilai 100 miliar. Ana kirim direkturnya berangkat, ketemu sama dirut mungkin. Ngobrol, ditanya, kita mau dikasih berapa? Biasa pertanyaan itu. Kita mau dikasih berapa? Ini proyeknya 100 miliar, kita mau dikasih berapa? Apa kata orang ini? Kita nggak pakai sistem seperti itu. Duit segitu, itu yang kita akan jalankan. Oh nggak mungkin gitu loh, masa kamu dapat proyek 100 miliar kita nggak dapat apa-apa? Ya sudah Pak, mungkin nggak bisa sama kami. Ya sudah, pulang aja Pak. Besoknya ditelepon, proyek ini buat kamu, tanpa keluar 1 rupiah. Jadi Anda dengar cerita ternyata menghancurkan ya image yang ada. Nggak mungkin kalau nggak pakai sogok menyogok. Karena sistemnya sudah seperti itu. Siapa yang bayar lebih banyak, dia akan diterima. Kita ini punya Allah jemaah, Rabbul Alamin, yang ngurusin rizki semua hambanya. Kenapa kita jadi berpatokan bergantung dengan diri kita, bergantung dengan fulan. Aina Allah? Terus di mana Allah? Yang ketika kita di perut ibu kita, pada waktu umur 120 hari, itu dikirim malaikat nyatat rezeki kita. Antum masih ragu, takut dengan rezeki antum. Kayaknya nggak dapat. Kalau anak nggak ambil ini gimana Ustaz? Anak-anak mau makan apa? Subhanallah, bukan kamu yang kasih rezeki sama anak-anak, Allah yang kasih rezeki. Ini iman yang perlu ditumbuhkan dalam masalah ini jawab. Jadi harapannya kita sama-sama kita memperbaiki negeri ini dari semua skala. Yang punya kemampuan mungkin di finansial, gimana dia berpikir, gimana anak bikin yang syar'i. Dan ingat, yang syar'i ini barokah jemaah, barokah. Subhanallah. Barakallahu fikum.